Baiklah, selamat siang Pak Yudi. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, ini Pak Yudi, saya punya masalah ini di kelas 12 IPS 3. Saya minta waktu Pak Yudi ya untuk membicarakan masalah saya ini. Boleh Bu, silakan. Eh, saya ini punya masalah dengan satu anak Pak Yudi di kelas 12 IPS 3. Anak ini kan sudah kelas 12, tapi dia ini masih sering tidak masuk sekolah, khususnya jam pelajaran saya itu sering sekali tidak masuk, dan tugas-tugas yang saya berikan tidak dikerjakan. Nah, itu permasalahan saya, Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak apa yang menjadi penyebab permasalahan bagi anak ini Bu? Penyebabnya anak ini kan ngekos, Pak. Jadi dia tidak tinggal dengan orang tua, dia ngekos sendirian. Jadi tidak ada pengawasan, jadi tidak ada yang mengawasi. Itu permasalahannya. Oh itu penyebabnya Bu ya. Nah kira-kira Bu, dari penyebab ini Ibu tuh kepengen idealnya seperti apa Bu? Seperti apa sih Bu, anak ini? Kalau ideal murid yang saya harapkan ya Pak ya, tentu saja yang tidak membolos, rajin sekolah ya, itu Pak yang pertama. Kemudian dia aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu, tidak ketinggalan. Kemudian kooperatif dengan guru, juga dengan teman-temannya, tentu saja. Itu saja yang dalam hal ini ya Pak ya. Oke itu Bu ya. Jadi supaya anak ini rajin sekolah Bu ya, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya tadi. Nah kira-kira Bu, dari keinginan Ibu terhadap permasalahan anak ini, apa sih Bu tindakan yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan ini? Tindakan yang saya lakukan terhadap permasalahan ini, pertama saya akan memanggil anak itu, manggil dulu ya Pak anaknya. Saya akan memberikan pengarahan. Setelah memberikan pengarahan, saya akan bertanya apa kesulitannya, kendalanya apa di dalam sehari-hari masuk sekolah, kemudian tugas-tugasnya kenapa tidak dikerjakan. Setelah saya memberikan pengarahan, saya akan mengawasi kehadirannya dan tugas-tugasnya. Nah, dalam jika dia kesulitan, ya tentu saya akan membimbingnya. Oke. Saya inginkan sebenarnya itu Pak. Oke. Nah, kalau melihat sekarang Bu, keadaan sekarang ini Bu ya, misalnya kita permisalkan dalam sebuah skala Bu, bagaimana Ibu menilai anak ini Bu dengan kondisinya sekarang? Kalau seandainya skalanya kita misalkan 1 sampai 10, kira-kira berapa Bu skala yang akan Ibu berikan terhadap keadaan anak ini? Kalau saya Pak ya melihat keadaan anak ini, skala yang saya kasih itu 5 lah Pak, karena dia ini sering sekali bolos dan tugasnya banyak sekali tidak dikerjakan. Itu alasannya Pak. Oke. Nah Ibu tadi menyebutkan skalanya 5. Nah rencana ke depannya Bu, kira-kira Ibu kepengen skalanya berapa Bu? Nah, kalau saya pengen sih sebenarnya 10 ya Pak ya, jadi masuk terus, kemudian tugas semua dikerjakan. Tapi ya kalau tidak tercapai dalam waktu dekat ya paling tidak 8 lah Pak. Nah Bu, Ibu tadi kepengen skalanya 10. Saya kepengen nanya Bu, kira-kira untuk mencapai tujuan Ibu dengan skala 10 tadi, dengan permasalahannya tadi Bu, langkah konkret apa Bu yang akan Ibu lakukan? Langkah konkret yang saya lakukan itu untuk waktu dekat ini ya Pak ya, pertama kali saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya dulu. Berkoordinasi dengan wali kelas, jadi dari koordinasi ini saya akan meminta bantuan kepada wali kelasnya untuk memanggil orang tua anak ini kan. Jadi akan kita bicarakan dengan orang tua apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusi atau bantuan yang akan diberikan oleh orang tuanya. Setelah dari itu, untuk anaknya sendiri saya rasa itu perlu dikonseling dengan guru BK itu Pak. Rencana-rencananya Bu ya? Ya. Nah Bu, tadi kan Ibu menyebutkan rencana, pasti dalam sebuah rencana itu misalnya ada hambatan nih. Nah kira-kira apa solusi dari hambatan terhadap rencana yang Ibu akan lakukan tadi? Rencana yang saya lakukan ini hambatannya
mungkin karena anak ini banyak kan Pak ya, tertinggal tugas, itulah hambatannya, ketinggalan tugasnya banyak. Jadi solusinya ya saya akan membimbing dia, ketinggalannya di mana, tugasnya apa yang tidak bisa, akan saya bimbing, saya bantu khusus untuk dia ini kan diadakan waktu khusus. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan masalah ini, kemudian Ibu tadi sudah menyebutkan juga rencananya. Kira-kira Bu, nah bagaimana Ibu mengukur keberhasilan terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Keberhasilan dari rencana yang saya lakukan tadi, indikatornya yang pertama, anak ini rajin sekolah. Itu dulu yang pertama kali kehadirannya. Saya lihat apakah dia sudah hadir di sekolah terus ya Pak ya, itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya aktif tidak dia dalam pembelajaran. Itu nanti kalau hadir saja tapi dia tidak aktif kan percuma ya Pak ya. Jadi aktif tidak dalam pembelajaran, itu dulu yang kedua. Nah yang ketiga, dia mau mengerjakan ketertinggalan dari tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya kan banyak. Nah dari banyak itu setelah saya bimbing, mau tidak dia kooperatif tidak dia dalam mengerjakan tugas-tugas. Nanti dalam ini, karena ini kan waktunya sangat dekat ya Pak ya, jadi 3 indikator itu dulu saya merasa sudah cukup berhasil dalam mengatasi anak ini dari 3 indikator ini. Nah Bu, kira-kira kalau seandainya Ibu akan melakukan rencana ataupun tindakan tadi, kira-kira ada nggak teman sejawat yang bisa membantu kegiatan Ibu itu? Teman sejawat yang membantu saya ya ada Pak, seperti saya katakan di awal tadi kan, saya akan meminta bantuan pertama kali dengan wali kelasnya, itu yang paling penting kan. Nah, terus kemudian dengan bantuan guru BK. Guru BK ini ya bukan untuk apa-apa Pak, untuk memberi konseling kepada dia kan, memberi motivasi bahwa dia kan dikit lagi Pak, sudah kelas 12 kan, kenapa lagi harus malas sekolah seperti itu kan. Jadi dia harus punya motivasi, punya kemauan untuk meneruskan nanti bagaimana kan, nilai-nilainya bagaimana. Nah seperti itu Pak. Jadi sementara ini untuk wali kelas sama guru BK dulu, orang dulu yang akan membantu saya. Berarti nanti wali kelas dan guru BK yang akan membantu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi ya. Nah Bu, terkait tindakan Ibu ini, seberapa besar sih Bu komitmen Ibu untuk melakukan kegiatan ataupun tindakan yang akan Ibu lakukan? Atau kira-kira apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya terhadap rencana yang saya akan lakukan itu ya melaksanakan sesuai rencana saya tadi ya Pak ya. Yang pertama tadi memanggil anaknya, kemudian setelah memanggil anaknya saya akan meminta bantuan dengan wali kelas, meminta bantuan dengan guru BK untuk memberi konseling tadi, terus memantau tugas-tugasnya. Itu saya bersedia loh Pak memberikan waktu khusus untuk dia kalau dia tidak mengerti atau kesulitan kan, misalnya itu alasannya untuk mengerjakan tugas. Kalaupun nanti dia tidak mau ya mungkin saya akan meminta teman dia, bisa kan sebagai tutor sebaya ya Pak ya, seandainya dia segan dengan saya bisa nanti temannya sebagai tutor sebaya itu. Dan saya akan terus bimbing pokoknya Pak, terus pantau dia karena sayang ini anak sudah kelas 12, itu pemantauan yang paling penting. Oke Bu, itu kira-kira komitmen Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana ini mudah-mudahan sukses ya, dan kita berharap anak ini ya mengalami perubahan dari yang tidak jarang sekolah menjadi aktif, kemudian setelah dia aktif sekolah dia juga mengerjakan tugas-tugas yang ketertinggalan dan yang akan diberikan nantinya Bu. Mungkin itu saja Bu. Iya itu Pak ya, terima kasih Pak Yudi. Sebelumnya saya masih agak bingung kan menghadapi ini bagaimana sebenarnya Pak Yudi ya, karena sudah kelas 12 kan saya masih males-malesan sekolah kan, tugas-tugas tidak dikerjakan. Setelah kita melakukan percakapan coaching hari ini, saya akhirnya bisa
terbuka sendiri pikiran saya Pak Yudi ya. Bagaimana sih apa yang harus saya lakukan terhadap ini, terhadap anak ini namanya Aldo ini, anak 12 S3. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Yudi atas pembicaraan hari ini. Semoga ini bisa terrealisasi dengan baik ya. Terima kasih Pak Yudi. Oke, terima kasih Bu.